Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Puja khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Salam beriring salam kepada junjungan kita pamor kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, ulama salaf, ulama khalaf, ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama taqadimin dan ta'akhirin, seterusnya kepada ulama-ulama yang masih berada di waktu zaman sekarang. Kemudian kata-kata ketahdiman wal ikram kepada guru kita Wahid Jalan Terpanjang dan kepada guru kita yang kita ini dan kepada seluruh guru-guru kita dan guru anak kita yang telah berhadir di depan pagi hari ini. Kemudian kata-kata penghormatan mengucapkan kepada Tuan Isi, Ibu Abu Imam Syekh Khatib Masjid dan tokoh-tokoh kamu dari masyarakat dan seluruh hadirin dan hadirat yang perlu Tuhan muliakan. Dalam zaman yang baru, kita tahu lagi ilmu yang fardu'ain yang tahu lagi yang pertama menyangkut dengan ilmu tauhid, dengan tauhid ilmu tauhid ya Allah. Kemudian yang menyangkut dengan ilmu fiqh dan ibadah yang fardu dan sunat, syarat dan rukun, cara bersemayam dan puasa dan zakat dan haji, 50 rukun Islam. Kemudian datang cara minta rezeki berhalil, beta buat beta minta rezeki yang halil. Kemudian cara bergaul, undang-undang nikah, kali puasa dan segala cara yang kami ada dalam agama. Yang kedua wajib tabligh ilmu tasawuf. Dengan tabligh ilmu tasawufnya walaupun amal itu baju, tapi bermakna di sisi Allah, apalagi jadi kita selalu wajib terjaga 50 rukun Islam dan 60 rukun iman. Di antara 60 rukun iman yang pertama wajib kita beriman kepada Allah, kepada Rasul Allah, kepada malaikat Allah, kepada kitab Allah dan nurul kiamat yang baik-baik menyebabkan kitab Allah berkali Allah berdoa syurgana so yang Allah akan lebih syurga, so yang maksiat Allah akan lebih neraka. Kemudian yang keenam wajib kita percaya kepada Allah dan jadi di antara rukun yang pertama di antara tauhidnya Allah Ta'ala punya nama dari Rahman. Seribian Allah Ta'ala menukuli ahli langit
di para malaikat. 1000 nama Allah Ta'ala diketahui oleh para nabi-nabi dan rasul. 300 nama Allah Ta'ala disebut dalam kitab Taurat. 300 nama Allah Ta'ala disebut dalam kitab Zabur. 300 nama Allah Ta'ala disebut dalam Injil. 99 disebut dalam Al-Quran. Dalam 99 ada nama Allah Ta'ala wajib tidak dikatakan, yang 20 ada mesti dalam hadis. Ada yang sebagian nama Allah wajib disebut dengan lidah. Jadi Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala yang sebagian wajib dengan suara. Kemudian dan Allah Ta'ala yang tersebut dengan lidah lagi dan Allah Ta'ala Allah. Kemudian dan Allah Ta'ala dalam sikulah Gering elong pada kapai dan Allah Ta'ala sebelum seolah-olah kata kuasainan Allah Ta'ala banyak. Dalam sikulah Gering Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah yang bersifat dengan sifat Rahman, Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat Rahman. Jadi yang wajib tersebut dengan Allah, tersebut dengan Allah, Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Masuk surat Al-Fatihah dan yang wajib tersebut dengan Allah. Kemudian Allah Ta'ala dominan tiban dominan. Zaitun ba'dama li Rasulullah dengan cara sir. Kemudian lewat zaitun Allah Ta'ala menyebutkan agamanya Pak Rasulullah. Wajah putran li kaum bikot Rasulullah. Jadi pertama yang awal sayang, pertama membuka membenci, yang awal gelaran selah al-amin cukup percaya. Jadi itu mendung mutukan. Jadi kita Rasulullah sikap Rasulullah sadar amanah tabalir waqala. Walaupun yang berat tetap mempercayai agama. Kemudian oleh para kaum musyrikin Makkah menanyai pada Rasulullah, bagaimana Tuhan kamu hai Muhammad? Kenapa kamu tidak mengikut Tuhan kami? Sedangkan Tuhan kami banyak, yang bernama Lata yang paling megah, Uzza, Manat, banyak Tuhan dan banyak Tuhan yang cukup megah-megah. Kenapa kamu tidak mau pakai Tuhan kami? Bagaimana Tuhan kamu Muhammad? Apa dari emas atau perak atau delima atau mutiara? Jadi pertanyaan dari kaum musyrikin Makkah pada Rasulullah macam itu. Maka Allah Ta'ala meruntuhkan jawabannya. Qul huwallahu ahad. Bagaimana? Katakan olehmu ya Muhammad, huwa dianya Tuhan-Tuhan yang oleh orang musyrikin Makkah ditanyakan pada kamu, bagaimana? Kamu jawab Allah. Begitu dalam tafsir Allah. Jadi
asbabun nuzul, karena pertanyaan dari orang-orang musyrik Makkah, bagaimana Tuhan kamu Muhammad? Tidak biasa kamu pakai Tuhan kami? Apa dari emas, dari mutiara, dari delima, apa? Maka jawabannya Allah Ta'ala qul huwallahu ahad. Katakan olehmu ya Muhammad, huwa, dianya pertanyaan orang musyrik dan musyrik Makkah pada kamu, bagaimana Tuhan yang dia tanya, kamu jawab ya Muhammad, Allah ahad, Allah itu ahad, besar. Allahu Ahad, Allahu Samad. Allah itu tempat menyerah diri kita. Siapa yang menyerah diri kita kepada Allah, dia itu nyawa di dalam tubuh dengan tunduk dan patuh, dinamai orang yang beriman. Semuanya makhluk Allah akan menyerah diri kepada Allah. Tapi kalau menyerah diri kepada Allah, dia itu masuk neraka atau di azab kubur, sudah nyawa melayang dari badan, dinamai orang kafir, yang orang yang ingkar. Jadi orang itu semuanya menyerah kepada Allah, tapi tidak dihirau lagi, tetap azab. Siapa yang menyerah diri kepada Allah, dia itu terkumpul nyawa di dalam tubuh, itu dinamai orang beriman. Besok hari di hari kiamat dikasih surga. Allah Samad, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan bukan anak orang. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak didapatkan pada Allah itu sekutu, tidak berkawan, tidak semuanya. Allah Ta'ala mengatakan di tempat lain, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada perbandingan Allah Ta'ala itu dengan segala sesuatu. Maka Rasulullah waktu malam Isra Mi'raj, Allah Ta'ala melihat langsung Allah Ta'ala dengan mata kepalanya, tapi tidak bisa dibayangkan pada kita, karena Allah itu tidak ada perbandingan. Rasulullah mengatakan Allah Ta'ala malam itu, sido hamba yang mengatakan Allah hanya Rasulullah, tapi hanya tunggu pegang bagaya karena hanya perbandingan. Jadi Allah Ta'ala yang dalam guna terkandung dalam arti terkandung 50 buah etiket. Jadi rukun Islam yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat, ikrar dengan lidah 2 kalimat syahadat, muntasyikan di dalam hati. Jadi wa ta'akun asyhadu an la ilaha illallah, ikrar billah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi syarat sah Islam ikrar billah, muntasyikan dengan hati. Wata yang tasbih, wata takun asyhadu an la ilaha illallah atau la ilaha illallah dikandung 20 dengan Allah Ta'ala dalam 10 guna dikandung di dalam hati. 20 yang wajib sabuk yang harus. Wata takun la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallahnya terkandung dia dosa itu di dalam hati yang menyebut dengan Allah. Wa ta'ala wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa anna Muhammadar Rasulullah. Buah sifat yang wajib buat Rasul, sadaq. Rasul itu orang benar, amanah, sadaq, amanah. Tak boleh menyampaikan apa yang disuruh oleh Allah, semuanya disampaikan walaupun hilang kawan, hilang pergaulan. Kemudian Nabi itu, Rasul itu orang yang cukup pintar. Jadi 4
Itu yang disebut sifat Rasul dalam Al-Quran, dan 4 yang lawannya. Rasul itu orang yang benar, mustahil Rasul itu orang dusta. Amanah Rasul, mustahil Rasul berkhianat. Tabligh menyampaikan apa yang disuruh oleh Allah, walaupun hilang kawan, hilang hubungan dengan manusia, tapi tetap Rasul itu menyampaikan apa yang disuruh oleh Allah. Kemudian yang keempat, waqana, pintar Nabi, cara Nabi. Dengan cara Nabi menurut cara manusia sebanding sina anu dibanti. Cara Nabi sebanding le anu dibanti. Cara kata Nabi dengan perbandingan bina cara manusia sebanding sini anu dibanti. Cara Nabi sebanding le anu dibanti. Hamba Nabi singkat padat jawab alif. Mulut cara itu dari mulut cara itu dari gambar Nabi hukum. Mulut bangai itu dari gambar Nabi hukum. Mulut cara itu dari gambar Nabi payah sedikit. Mulut cara bangai itu dari gambar Nabi hukum. Mulut cara itu buat yang nama itu payah sedikit. Jadi kuota yang ke atas dia 50 buah etiketnya benarlah arti. Jadi di mana 50 buah etiket dalam di kasar iman. Yang pertama, nama Allah Ta'ala yang bersifat wujud. Wujud Allah Ta'ala wajib, wajibnya Allah Ta'ala. Sedangkan Allah kita ini boleh harus, tidak mesti ada, karena kita ini dijadikan oleh Allah, ciptaan Allah. Jadi dengan Allah Taala bersifat wujud, keijat segala alamnya, mencipta segala alamnya, maka kebetulan Allah Taala Al-Khaliq Jalla Jalaluhu. Allah Taala bersifat Khaliq, pencipta. Bertanya makhluk mungkin. Jadi dalam Allah Ta'ala sebut bertanya dan mungkin, na yang menjawab, na yang hana jawab. Yang hana jawab lagi ia batin nyawa pakai. Na yang dicakap, na yang hana. Bertanya waktu tadi awal tadi anda macam dalam macam kuasa pasal. Kota tahu soalan apa tahu? Ini, nanti kita katakan, anak gina kan? Katakan, kemudian Allah Taala juga yang menyawab, na berakal, na punya hawa nafsu, lagi malaikat berakal malu-malu, beriman malu-malu, hana punya hawa nafsu. Hana makan, hana minum, kedagang dan minum, hana kif, hana dengar. Yang kedua, makhluk Allah Ta'ala berpegang berhawa nafsu malu-malu, hana berakal lagi menyatakan kuda, gajah, walaupun dia dibayar, hana berakal. Yang kelain berakal dan berhawa nafsu, yaitu manusia dan jin. Lalu udah ditanya manusia, ditanya berakal dan berhawa nafsu. Pada buah hati ditanya manusia, 2. Lu pegang binatang kuda, binatang kasarnya, pada buah hati ini. Pada dengan nama tadi 2. Ditanya berapa 2 mata tu? Kasaban tadi pakai. Ya. Hanjir sabar. Baik sabar. Mudah-mudahan mata yang nama ni kasaban nama tadi.
buh de manusia budak yang afai yang menakan afai yang malam ngapa yang pakai teh ngapa yang dia kerja lagi pada kapak dia ya menakan afai ni menakan budak bul ijak lagi pun hanam ajak kesantai menyebut mata yang nampak manusia baru dia kemalam dengan sinaran matahari atau sinaran lampu mata pada manusia ini baru bisa melihat dengan ada sinaran matahari atau sinaran lampu. Tambah dua mata lagi di hati. Kalau mata kepala 10 meter tidak bisa melihat Quran atau lain. Tapi kalau mata di hati Masjid Raya Banda Aceh tidak kita surat kepada Aceh nampak walaupun dalam gelap. Orang yang telah berhaji atau umrah Ka'bah walaupun kita dalam gelap tapi Ka'bah itu nampak. Kita dalam gelap nampak kota kecil, nampak. Jadi siapa terang matanya hati dengan mata hati ini. Mata hati. Mata lahir syarat-syarat melihat baru biasa lihat dengan ada sinaran matahari atau sinaran lampu. Mata hati bagaimana berusaha melihat? Bagaimana mata dilihat iman dengan sinaran Al-Quran dan hadis baru timbul iman. Tahap yang pertama baru bisa melihat dengan mata hati dengan ada sinaran Al-Quran dan hadis atau kitab Syarus Salihin, kitab fiqh dan kitab tauhid. Jadi segala peraturan agama ini sinaran Al-Quran dan hadis. Jadi mata ini kalau mata ini sudah pengajian macam ini sudah ada sinaran Al-Quran dan hadis. Matahari mau terbit, apa hukumnya? Kalau matahari surat kita mandi, hukumnya apa? Menyemati Allah yang terbit. Putra hukumnya wajib semayang yang dia tak boleh, yang dia bawa ini, berarti mana katakan matahari yang terbit dengan matahari mata batin. Kali cara kalian sinaran Al-Quran dan hadis dan perasaan yang dalam kitab wajib kita sembahyang subuh. Mata lahir katakan kalbu, mata katakan lakukan dia bagian hukum wajib sembahyang duhur.